selama-lamanya, karena dengan bersekalialah mereka yang mengasihi namamu. Engkau meliputi mereka dengan perisai cintamu. Kasih saya dengan Romo Elton hanya lewat WA, tidak pernah ketemu juga ya. Saya dulu angkatannya sekarang sudah jadi bapak ya, Ardiatmoni. Dan saya satu paroki dengan Romo Wahyudi. Jadi bapaknya Romo Wahyudi, bapak saya termasuk yang merintis paroki itu. Dua-duanya sudah almarhum. Mungkin dulu saya pernah ketemu dan punya otoritas yang banyak. Tapi yang bertanyakan, tapi kekuasaan, otoritas itu untuk apa? Dan dia katakan bahwa otoritas yang Tuhan berikan, yang dia terima untuk melayani, untuk memperhatikan orang-orang kecil, untuk membawa orang mengalami sendiri belas kasih dan cinta Tuhan. Mari kita masuk dalam Formula Wisdom, mengambil waktu sejenak. Sebelum mulai kita mendengarkan satu dua sapaan dari Pater Sebalia, kemudian kita mengambil waktu sejenak mendapatkan inspirasi apa yang kita dapatkan dari kata-kata Pater pendiri kita untuk memulai ritual kita. Saya ambil dari konstitusi kata-kata dari Pater Sebalia berhubungan dengan hidup religius kita. Kita telah bertekad untuk mengikuti jejak Yesus Kristus, meneladani keutamaannya, dan setiap hari mengejar kesempurnaan hidup dengan melaksanakan dengan setia ketiga kaum, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kita telah menanggalkan diri untuk mengenakan pada diri kita Kristus yang tersalib, dan jika kita mau bertahan dalam sikap-sikap batin ini, kita harus mempertahankan semangat religius ini sampai akhir hayat, di bawah ancaman dihukum karena melanggar kaul kita. Berharap kalau saya bertanya kepada diri saya, apakah memang sebagai seorang Indonesia selama ini sudah mendapatkan kepercayaan yang sungguh saya hidup dan mati dalam mengikuti Yesus dalam konteks tugas saya jalankan. Saya juga menyadari bahwa ternyata tekad pemilu ini mungkin hanya sebatas tekad, tetapi tidak komitmen. Harapan sebelum saya di Roma, kemudian di Patimbangan, lalu di Dekenan Jakarta Utara, tapi belum selesai tugas itu ditarik. Itu kalau saya berdiri sahabat, tetapi saya juga minat bidang spiritualitas atau provinsi. Dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing pengalaman hidup saya dalam retret ini. Ini karena saya biasa mengajar, mungkin nanti cara-cara saya sedikit kayak ngajar di kampus, jadi minta maaf. Dan biasanya saya cenderung ngomongnya cepat, lalu nanti di stop aja. Stop kan.
tema yang Roberto ini waktu itu kepemimpinan religius dan spiritualitasnya dalam dunia masa ini. Itu satu tema yang cukup besar, tetapi ini penting di dalam kehidupan religius maupun juga di dalam kehidupan parokial. Itu penting. Mengaruhi orang agar melaksanakan kehendak pemimpin. Jadi satu seni. Karena seni berarti tidak bisa ada patokan tertentu. Maka bergantung bagaimana si pemimpin itu menggunakan talentanya. Karena seni itu juga kadang-kadang saya menghibur pelajar-pelajar kami yang memang tidak semuanya bisa membaca not. Jadi kalau nyanyi males-males itu, orang minta maaf, tidak apa-apa. Tuhan juga ingin dengan suara asli. Dalam seni itu tidak ada yang namanya salah, namanya seni. Untuk menghibur mereka, kalau kita bilang kamu salah ini, kayaknya nggak mau lagi. Jadi seni. Sama juga dalam dunia formasi, calon-calon kami itu dari berbagai macam suku, seperti kalian juga pastinya. Sama kamu tidak dapat pasien, dapat income dari mana? Dia bilang Tuhan yang ngatur. Doanya berbeda. Saya pernah ketemu Ibu Teresa dari Kalkuta waktu saya student di Roma. Ketika dia datang ke kampus Gregoriana waktu itu, saya membaca riwayat hidupnya itu banyaknya. Orangnya simpel, sederhana. Dia datang dengan kardinal yang jadi konselor Universitas Gregoriana waktu itu. Dia hanya tersenyum, lalu tidak mau apa-apa. Tapi kami semacam terhipnotis ya. Kami yang sedang musim ujian bulan Desember, kami turun semua ke aula. Dia hanya senyum simpel tapi menghipnotis kayak pengalaman mistik gitu. Tidak bisa jelaskan, saya tidak bisa apa pengalaman itu. Saya ingat di mana dia berdiri, dia disampaikan kardinal, kardinalnya besar tinggi, Teresa kecil, mumil ya. Tidak bisa membahas bagaimana ya orang yang simpel ini bisa punya energi yang luar biasa, bisa menghipnotis. Ini karena pengalaman mistik, karena pengalaman di agama. Jadi hanya Tuhan mengelewes. Being ini bisa berarti kondisi, situasi. Dan kita ingat di dalam yang disebut eksistensial, to be as to be way. Jadi semacam atmosfer, lingkungan. Maka situasi juga menyangkut situasi seorang orang yang sakit, pasti penglihat hidup rohaninya sudah berbeda. Orang yang hidup sebagai bawahan berbeda dari atasan. Itu juga memerlukan spiritualitas tertentu. Orang yang gembira pasti doanya berbeda dari orang yang sedang stres.
Relasi yang baik paling menentukan kesehatan dan kebahagiaan manusia.